Jadi, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi suatu negara yang berisi kumpulan aturan pokok, prinsip dasar, dan norma yang mengatur pembentukan susunan, kekuasaan, serta penyelenggaraan pemerintahan termasuk hubungan antara lembaga negara dan hak-hak warga negara. Berikut, yang pertama, sebagai hukum dasar penyelenggaraan negara. Nah, yang kedua, mengatur kekuasaan negara seperti tugas presiden, DPR, MA, dan lain-lain. Yang ketiga itu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, menjadi pedoman pembentuk peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima, membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Menjamin perlindungan HAM, menjadi pedoman penyelenggaraan negara, mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Yang terakhir, menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan. Umumnya itu memuat yang pertama, bentuk negara. Seperti Indonesia, bentuk negaranya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu bentuk pemerintahan seperti republik. Nah, yang ketiga itu sistem pemerintahan seperti presidensial. Yang keempat itu ada pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara. Yang keenam, simbol negara seperti bendera, bahasa, dan lambang. Konstitusi. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk. Itu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu seperti undang-undang, piagam, dan dokumen resmi. Nah, yang kedua itu tidak tertulis, seperti kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Nah, yang selanjutnya itu ada berdasarkan cara mengubah. Yang pertama itu ada fleksibel, mudah diubah, dan dua, rigid, sulit diubah karena butuh prosedur khusus. Konstitusionalisme adalah paham bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi. Prinsipnya yaitu pertama, semua tunduk pada hukum. Yang kedua, pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, HAM dijamin. Keempat, pemerintahan yang terbatas dan diawasi. Yang kelima, kedaulatan rakyat, demokrasi. Undang-Undang 1945 berada di paling atas. Urutannya sebagai berikut. 1. Undang-Undang 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau UU. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam, Peraturan Daerah atau Perda. 45. Itu merupakan hukum dasar tertinggi dalam tata hukum Indonesia dan menjadi dasar semua peraturan. Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang Dasar 1945 yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Semua pasal Undang-Undang Dasar harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah 4 kali, yaitu dalam 1999 sampai 2002, yaitu tujuannya menguatkan demokrasi, memperjelas pembagian kekuasaan, memperluas jaminan HAM, mengurangi kekuasaan presiden yang terlalu besar. Saatnya sudah, ayo sekali.